Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sulistia selaku dosen pengampu dari Statistika Deskriptif dan Pengolahan Data. Di sini saya Nazifatur Rahmah dengan NIM 632203770 dari kelas 634B25 Akuntansi ingin mempresentasikan materi dari kolerasi dan regresi linear sederhana. Nah, apa sih kolerasi itu? Nah, kolerasi adalah sebuah ukuran sejauh mana dua variabel itu saling berkaitan. Sedangkan kolerasi sederhana yaitu keterikatan antara dua variabel, yaitu variabel bebas yang disimbolkan sebagai X dan variabel terikat yang disimbolkan sebagai Y, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kekuatan di antara keduanya. Sedangkan analisis kolerasi untuk mengukur keeratan antara hubungan dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut dengan koefisien kolerasi. Nah, apa itu koefisien kolerasi? Koefisien kolerasi yaitu ukuran hubungan linear antara dua variabel peubah atau variabel acak yaitu X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. Nah, adapun nilai dari besaran koefisien kolerasi. Jika nilainya -1, maka menunjukkan nilai dari koefisien kolerasi itu negatif sempurna atau sama sekali tidak ada hubungan di antara kedua variabel tersebut. Sedangkan jika nilainya 0, menunjukkan bahwa di antara keduanya itu memiliki hubungan yang lemah atau bisa jadi tidak ada hubungan di antara keduanya. Lalu jika nilainya 1, maka menunjukkan nilai koefisien kolerasi itu positif sempurna atau memiliki hubungan yang sangat kuat di antara kedua variabel tersebut. Nah, di sini ditampilkan tabel dari ukuran kolerasi menurut Robert Concord. Di sini ada tabel internal koefisien dengan tingkat hubungannya. Dinyatakan jika 0,00 sampai 0,199 dinyatakan memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah atau bisa jadi tidak ada hubungan di antara keduanya. Sedangkan jika nilainya 0,20 sampai 0,399 memiliki tingkat hubungan yang lemah, dan jika nilainya 0,40 sampai 0,599 di sini memiliki tingkat hubungan yang sudah cukup. Lalu untuk nilai 0,60 sampai 0,799 di sini memiliki tingkat hubungan yang kuat. Dan jika nilainya 0,80 sampai 1,00 di sini menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat. Lalu untuk mencari nilai koefisien kolerasi bisa dilihat rumusnya, yaitu X sebagai variabel independen, Y sebagai variabel dependen, dan N yaitu banyaknya sampel yang akan nanti kita gunakan. Nanti ini akan kita gunakan untuk mencari nilai dari koefisien kolerasi pada studi kasus yang saya gunakan. Lalu untuk rumus koefisien kolerasi manual 2 itu dengan rumus R XY sama dengan sigma XY dibagi dengan akar sigma X pangkat 2 lalu dikali dengan sigma Y pangkat 2. Nah, di sini terdapat jenis-jenis koefisien kolerasi sederhana. Yang pertama ada persen, yaitu untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Lalu yang kedua ada Rang-Sperman yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau data bertingkat, contohnya seperti peringkat kelas. Lalu data kontingensi yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data nominal atau data kualitatif yang diberikan hanya sebagai label saja tanpa adanya tingkatan. Lalu yang keempat ada koefisien penentu yang menjelaskan besarnya pengaruh nilai dari sebuah variabel X terhadap naik atau turunnya variasi dari variabel lainnya yaitu variabel Y. Lalu yang terakhir ada koefisien determinasi, yaitu koefisien yang memperlihatkan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas yang dinyatakan dengan persentase. Nah, di sini terdapat rumus untuk mencari nilai dari koefisien determinasi yang diketahui X sebagai variabel dependen, Y sebagai variabel dependen, dan N banyaknya sampel yang akan digunakan.
Nah, lalu kita lanjut ke regresi linier sederhana. Apa sih regresi linier sederhana? Nah, pada dasarnya, regresi linier sederhana itu studi untuk mengenai ketergantungan antara variabel dependen, yaitu variabel terikat, dengan satu atau lebih variabel, yaitu variabel penjelas atau bebas, dengan bertujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel dependen yang diketahui. Nah, regresi ada dua macam, yaitu regresi sederhana dan majemuk. Sedangkan untuk variabelnya, terdapat variabel terikat yang akan diestimasi nilainya, dan variabel bebas yang akan memberikan pengaruh terhadap variasi variabel terikat. Untuk modelnya, hanya satu variabel independen atau X, lalu hubungan antara X dan Y dideskripsikan sebagai fungsi linear, lalu perubahan pada Y diasumsikan terjadi karena perubahan pada X. Nah, di sini ditampilkan rumus untuk mencari nilai dari persamaan regresi, yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX, yang diketahui Y itu sebagai variabel dependen, X sebagai variabel independen, A sebagai konstanta, dan B sebagai koefisien regresi. Untuk menyelesaikan rumus tersebut, di sini kita perlu mencari persamaan regresi 1 atau mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Nah, untuk studi kasusnya, di sini sudah ada tabel dari data usia sebagai X dengan tabel berat badan sebagai variabel Y. Nah, berdasarkan data ini, di sini saya ingin mencari perhitungan nilai dari koefisien kolerasi, koefisien determinasi, dan perhitungan persamaan regresi di antara keduanya. Untuk penyelesaiannya di sini saya akan menggunakan Excel ya. Nah, untuk studi kasusnya, di sini saya menggunakan data usia dan data berat badan dari anak kelas 2 SD di SDN 08 pagi. Nah, berdasarkan dari data ini, mari kita coba temukan perhitungan nilai dari koefisien kolerasi, koefisien determinasi, dan perhitungan persamaan regresi di antara keduanya ini. Nah, untuk cara penyelesaiannya, di sini saya akan menyelesaikannya menggunakan Excel. Kita bagian dulu. Nah, di Excel di sini saya sudah pindahkan data usia dan data berat badan. Kenapa di sini ada tabel X, Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2? Karena di rumus yang akan kita cari nanti, yaitu rumus dari koefisien kolerasi, kita membutuhkan nilai dari X, Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Nah, di sini kan nanti akan dicari nilai X, Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Nah, untuk mencari nilai X, Y-nya, kita bisa kalikan tabel X dengan tabel Y. Nah, nominal ini merupakan nilai dari X, Y. Lalu tinggal kita tarik untuk nilai ke bawahnya. Nah, lalu untuk X pangkat 2, tabel X kita pangkatkan 2. Nah, ini merupakan nilai dari X pangkat 2. Untuk mencari tabel Y pangkat 2 sama, lalu kita tabel Y kita pangkatkan 2 ya. Ini merupakan nilai dari Y pangkat 2. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk mencari sigma dari X, sigma Y, sigma XY, sigma X pangkat 2, dan sigma Y pangkat 2, yaitu tinggal kita jumlahkan saja nilai dari masing-masing tabel. Rumusnya itu sum. Ini kita tarik semua ke bawah. Nah, ini merupakan sigma dari X. Lalu untuk seterusnya tinggal kita tarik saja ke samping. Nah, ini merupakan nilai dari sigma masing-masing tabel. Jika sudah buat tabel seperti ini, sudah terisi semua, lalu kita akan mencari nilai dari koefisien kolerasi dengan menggunakan rumus ini. Nah, di sini saya sudah menyediakan sheet baru. Nah, di sini saya sudah pindahkan atau saya copy rumusnya
karena kalau saya ketik ulang itu bakal lama. Nah, saya juga pindahkan tabelnya ya untuk mempermudah. Jadi di sini kita cari nilai n. Nilai n di sini kan 15. Kita masukin 15 dikali dengan sigma XY. Sigma XY di sini kan 6527. Lalu dikurang dengan sigma X. Sigma X-nya kan 140. Kurung. Lalu di sini ada dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y kan 687. Di sini kita masukin nilai dari rumus ini dulu ya. Lalu di bawahnya akar N. Dalam kurung N di sini kan 15. Lalu sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 di sini 1342. Lalu dikurang dengan sigma X. Sigma X pangkat 2. Sigma X di sini 140. Lalu pangkat 2. Pangkat 2. Tutup kurung. Lalu di sini dikalikan dengan N 15. Lalu nilai XY pangkat 2-nya 31927. Kurang dengan sigma Y. Sigma Y di sini 687. Pangkat 2. Nah, di sini saya untuk mempermudah saja ya. Saya masukin nilainya. Lalu 15 kan nilai n-nya 15. 15 dikali dengan sigma XY yaitu 6527. Sigma XY di sini. Lalu dikurang dengan sigma X atau 140 dikalikan dengan sigma Y 687. Ini sigma Y. Di sini saya akan mencari nilai atasnya dulu. Lalu kita kasih garis ya. Garis bawah. Karena di sini akar, kita pakai simbol akar. Nah, untuk saya butuh coretan untuk nilai bawahnya. Nah, di sini kan 15 dikalikan dengan sigma X pangkat 2. Lalu dikurang dengan sigma X dipangkatkan 2. Nah, untuk nilai yang sebelah sini itu 530. Lalu kita cari untuk nilai yang sebelah sini. Maaf, ini kurang tutup kurungnya. Untuk sebelah sini sama 15 dikalikan dengan sigma Y pangkat 2. Sigma Y pangkat 2 lalu dikurang dengan sigma Y. Maaf, salah. Sigma Y dipangkatkan 2. Oh, ini nggak perlu ini. Ini dikali. Nah, untuk nilai yang sebelah sini segini. Lalu kita kalikan sebelah sini dengan sebelah sini ya. Jadi kita kalikan ini 530 dikalikan dengan ini. Nah, hasilnya segini. Maka kita pindahkan ke sini. 3, 6, 7, 60, 80. Nah, untuk mencari nilai ini sama dengan 1752. Kita pencet ini aja. Dibagi dengan akar
dari 3676,080, yaitu rumusnya SQRT ini ya, nominal ini 3676,080. Nah, maka ditemukan hasil perhitungan dari nilai koefisien kolerasi manual 1. Nah, nilainya ini. Nah, jika nilai dari perhitungan koefisien kolerasi manual 1 sudah ditemukan dengan hasil 0,89998, lalu saya akan lanjut untuk mencari nilai koefisien kolerasi manual 2. Di sini saya sudah taruh rumusnya ya. Untuk menemukan nilai koefisien kolerasi manual 2, di sini kita perlu mencari sama nilai XY, nilai X pangkat 2, lalu nilai Y pangkat 2. Tapi tidak menggunakan tabel. Nah, di sini rumusnya sama ya. Nah, saya akan masukkan nilai dari rumus ini terlebih dahulu. Kan tadi di sini sigma XY-nya 6527. Lalu kita masukkan sigma X. Sigma X-nya kan ini 140. Lalu untuk sigma Y-nya dapat dari sini 687 dibagi dengan N. N-nya 15. Jika sudah dimasukkan seperti ini, tinggal kita hitung. Sigma XY sama dengan 6527 atau dapat dari sini dikurang dengan sigma X, yaitu ini, dikali dengan sigma Y, ini, lalu dibagi dengan N, N-nya 15. Maka ditemukan hasil sigma XY sama dengan 115. Kita pakai sigma di sini. Sigma XY sama dengan 115. Nah, kita sudah temukan nilai dari XY yaitu 115. Lalu untuk mencari nilai sigma X pangkat 2, rumusnya seperti ini. Sama, tinggal kita masukkan nilainya. Kita copy-paste dulu ya. Sigma X pangkat 2 itu kan segini, 1342. Lalu untuk sigma X 140, lalu N-nya 15. Sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang dengan sigma X. Nih, sigma X dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan nilai N, yaitu ini 15. Maka ditemukan hasilnya segini, 35,3333. Ini merupakan nilai X pangkat 2. Lalu untuk mencari nilai Y pangkat 2, sini saya sudah taruh rumusnya. Kita copy. Nah, kita masukkan nilainya dulu. Nilai dari sigma Y pangkat 2 kan 31927. 31927. Lalu sigma X-nya itu tadi 687. Dan untuk nilai N-nya kan 15. Jadi sigma Y pangkat 2 dikurangi dengan sigma Y dipangkatkan 2. Pangkatkan 2, lalu dibagi dengan nilai N, 15. Maka ditemukan hasil dari nilai Y pangkat 2 sama dengan 462,4. Nah, jika sudah ditemukan nilai X, Y, X pangkat 2, dan Y pangkat 2, lalu kita masukkan rumus dari nilai koefisien kolerasi manual 2. Rumusnya ini. Kita pindahkan ke sini.
sigma XY kan tadi udah kita hitung segini hasilnya 115. Lalu dibagi dengan akar sigma X pangkat 2 yaitu segini 35,33333. 35,33333. Lalu untuk sigma Y pangkat 2-nya 462,4. 462,4. Di sini saya butuh coretan ya. Jadi nilai ini, nilai dari sigma X pangkat 2 segini dikalikan dengan sigma Y pangkat 2. Segini kan. Maka hasilnya 16338,1. Ini nilai dari perkalian ini sama ini. Lalu untuk mencari total RXY sama dengan 115 ini dibagi dengan akar 16338,1 SQRT nih. Maka hasil ditemukan sama dengan 0,8997. Ini merupakan nilai dari nilai koefisien kolerasi manual 2. Kita samakan dengan nilai kolerasi manual 1. Sama ya di sini 0,8997. Nah, setelah ditemukan nilai dari koefisien kolerasi yaitu dengan nilai 0,8997, di sini saya akan lanjut mencari nilai dari koefisien determinasi. Nah, sudah ada rumusnya di sini yang saya copy dari PPT ya. Yaitu ini rumusnya koefisien determinasi. Di sini saya akan lanjut menghitung untuk mencari nilai koefisien determinasi. Nah, yaitu rumusnya R pangkat 2 sama dengan di sini buka kurung nilai N-nya kan 15, lalu kita kali dengan nilai sigma XY. Lalu kita kalikan dengan nilai dari sigma XY, yaitu ini sigma XY, lalu dikurang dengan sigma X. Sigma X-nya ini 140, lalu dikali dengan sigma Y, 687. Lalu tutup kurung, kita pangkatkan 2. Nah, nilai atasnya, nilai bagian atas sudah ditemukan, yaitu segini. Lalu di sini saya akan mencari nilai bawahnya. Di sini saya butuh coretan ya, jadi saya mencari sebelah sini dulu, lalu nanti dikalikan dengan sebelah sini. Nah, untuk sebelah sini, yaitu nilai N-nya kan 15. Lalu kita kalikan dengan sigma X pangkat 2, yaitu ini. Lalu dikurang dengan sigma X yang dipangkatkan 2. Nah, sudah ditemukan. Maka nilai dari sebelah sini 530. Nanti kita kalikan dengan nilai yang ini. Di sini kita cari nilai ini. N-nya kan 15. Lalu dikali dengan sigma Y pangkat 2, yaitu 31927. Lalu dikurang dengan sigma Y. Ini 687 tutup kurung pangkat 2. Nah, nilai dari sebelah sini yaitu 6936. Maka kita taruh di sini ya. Ini kan dikali sebelah sini dikali sebelah sini. Jadi 530 kita kalikan dengan 6936. Ditemukan segini. Lalu lanjut. Pangkat 2 sama dengan rapiin dulu. Sama dengan nilai atas kita bagi dengan nilai bawah.
Nah, maka ditemukan nilai dari koefisien determinasi yaitu 0,80946. Setelah ditemukan nilai koefisien determinasi, kita lanjut dengan persamaan regresi. Nah, untuk mencari nilai dari persamaan regresi linear, kita perlu mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah sediakan rumusnya. Rumus untuk mencari nilai B atau regresi 1. Di sini rumus untuk mencari persamaan regresi 2 atau mencari nilai A. Lalu untuk rumus persamaan regresi linear sendiri yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, mari kita coba selesaikan untuk mencari nilai B dulu ya. Nah, rumus B kan sama dengan nilai N 15. Kita kalikan dengan sigma XY, yaitu ini 6527, dikurang dengan sigma X 140, dikurang dengan sigma Y 687. Maka ditemukan untuk nilai atasnya segini, 97078. Kita kasih garis. Dibagi dengan nilai. Nah, untuk bagian bawahnya, N-nya 15, kita kalikan dengan sigma X pangkat 2, yaitu 1342, dikurang dengan sigma X 140 dalam kurung ya. Lalu kita pangkatkan 2. Nah, ditemukan untuk bagian bawahnya sama dengan 530. Maka B sama dengan 97078 dibagi dengan 530. Maka nilai B ditemukan dengan nominal 183,166. Nah, untuk mencari nilai A, yaitu A sama dengan sigma Y, yaitu 687, dikurang dengan nilai B yang tadi sudah kita temukan, yaitu 183,166, dikalikan dengan sigma X, yaitu 140. Nah, maka nilai atas ditemukan minus 24956,2 dibagi dengan nilai N. Nilai N-nya kan 15. 15. Maka nilai A sama dengan minus 24956,2 dibagi dengan 15 ditemukan yaitu minus 1663,75. Maka nilai Y sama dengan A plus BX, yaitu rumus dari persamaan regresi linear, sama dengan Y sama dengan nilai A, yaitu minus 1663,75 ditambah dengan nilai B, yaitu 183,166X. Maka ditemukan nilai dari uji persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan minus 1663,75 plus 183,166X. Nah, tadi sudah kita temukan ya nilai dari koefisien kolerasi, koefisien determinasi, dan nilai dari persamaan linearnya. Nah, pada studi kasus yang tadi kita hitung menunjukkan bahwa tingkat kolerasi mencapai nilai 0,8997, yang artinya umur dan berat badan itu mencapai tingkat hubungan yang sudah sangat kuat jika kita melihat pada tabel ukuran yang tadi saya tampilkan, yaitu tabel ukuran menurut Robert Conker, yang ditunjukkan bahwa nilai 0,80 sampai 1,0 menyatakan memiliki hubungan yang sangat kuat. Maka dengan nilai kolerasi yang mencapai 0,8997,
menyatakan maka semakin berumur seseorang, maka berat badan pun semakin mempengaruhi. Sedangkan untuk koefisien determinasi, tadi kita hitung ya, kita mencapai nilai R pangkat 2 sama dengan 0,894, artinya di sekitar 80,94%, variasi dari variabel umur seseorang dapat menjelaskan variasi dari variabel berat badan seseorang atau sangat tinggi. Dan untuk nilai regresi yang diperoleh, persamaan Y sama dengan minus 1663,748 plus 183,166X, di mana Y dinyatakan sebagai berat badan dan X dinyatakan sebagai umur. Maka nilai A tadi kita hitung mencapai minus 1663,784, yang artinya tidak ada umur maka tidak ada berat badan. Karena tidak ada berat badan yang bernilai negatif maka dianggap 0. Sedangkan nilai B yang kita peroleh tadi itu mencapai nilai 183,166, yang artinya jika terjadi peningkatan berat badan maka umur pun akan terjadi peningkatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.